Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perusahaan listrik negara yang lagi viral. Beritanya, PLN akan terancam kolaps, utang gunung. Di sini bangkrut dalam 2 bulan lagi. Di sini disebutkan utang jangka pendek sekian dan utang jangka total utangnya 600 triliun. Seperti itu. Di sini ada berita juga. Faisal Basri sebut PLN bisa kolaps di September jika pemerintah tidak bayar utang. Pemerintah punya utang ke PLN. Bentuknya apa? Subsidi tentu saja. Subsidi yang belum dibayar oleh pemerintah selama 2 tahun ke PLN. Oke, untuk mencari atau tabayun, mari kita cek laporan keuangan PLN. Bisa di-download di sini. Kita masuk web PLN. Web PLN. Kita klik hubungan investor. Ya, laporan keuangan bisa di-download di sini. Ini yang akhir tahun 2019. Oke, kita download. Baik, kita sudah masuk ke laporan keuangan PLN yang sudah kita download tadi. Laporan ini akan menerangkan laporan terakhir dari data-data per tanggal 31 Desember 2019 yang nanti akan dibandingkan dengan data 31 Desember tahun 2018. Nah, di sini ada daftar isi, kemudian ada tanda tangan, ada keterangan dari direktur utama dan direktur keuangan. Nah, di sini menerangkan auditornya, auditor dari pembuatan laporan keuangan ini. Nah, kita masuk di laporan keuangan. Di awal laporan keuangan ini mencantumkan di sini adalah keterangan, ya kan? Di sini ada catatan-catatan. Di sini nilai di tahun 2019 dan ini ada nilai di tahun 2018. Untuk yang pertama di sini ada aset tetap, aset lancar, ada aset tidak lancar, ada aset lancar. Untuk aset lancar, PLN ini ada kenaikan dari tahun 2018. Di sini aset lancar juga, di sini aset tidak lancar ada kenaikan ya. Aset lancar juga ada kenaikan. Nah, kalau kita ingin mengetahui aset tetap itu keterangannya apa aja, kita bisa lihat nih di catatan. Misal aset tetap ada di catatan nomor 6. Catatan-catatan tersebut ada di bawah. Nanti mari kita coba cari ya. Seumpama ini aset tetap di catatan nomor 6. Catatan nomor 6 itu setelah saya cari tadi ada di halaman 78. Nah, ini aset tetap. Aset tetap ini komponennya apa saja, ada tanah, ada bangunan, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nah, seperti itu. Untuk keterangan-keterangannya bisa dibaca sendiri nanti. Kembali saja kita ke awal tadi. Oke. Tadi kita di aset. Nah, di aset lanjut. Jadi secara umum aset PT PLN ini terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke 2019.
Lanjut, di bawahnya ada ekuitas. Ada ekuitas, ada liabilities. Ekuitas itu lebih mirip ke modal. Modal, saldo laba, ini komponen-komponen ekuitas itu ada modal saham, ada saldo laba, ada penghasilan komprehensif lain. Nah, ini keterangan-keterangannya bisa dilihat ya. Nah, untuk ekuitas sendiri ada kenaikan juga dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, ini liabilities. Kita masuk ke liabilities. Liabilities itu secara mudahnya kita bisa menyebutnya utang. Ada liabilities jangka panjang, ada juga liabilities jangka pendek. Kita cek ya, ini yang paling menjadi concern nih, karena yang digembor-gemborkan adalah utang ya kan. Dan benar saja untuk liabilities jangka panjang mengalami kenaikan 496 triliun dari 407 triliun. Jadi dapat kenaikan 90-an triliun. Ini ada liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu adalah utang yang harus dibayar yang waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun seperti itu. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya itu 159 triliun. Tadi masih ingat yang Faisal Basri bilang utangnya 157 triliun. Itu mungkin udah update ya. Jadi memang benar utang PLN itu yang jangka pendek itu memang sekitar 150-an triliun dan total utang keseluruhan itu sekitar 600 triliun rupiah. Secara umum jumlah ekuitas dan liabilitas itu 1.585 triliun. Oke, kita fokus ke sini ya. Ekuitas dan liabilitas dijumlah. Coba kita cek. Jumlahnya sama dengan aset. Artinya apa? Nah, ini jumlah ekuitas versus liabilitas sekian, 1,5 triliun, atau maaf 1.500 triliun, aset juga 1.500 triliun. Artinya, ketika ada kenaikan aset, ternyata aset itu komposisinya adalah ekuitas dan liabilities. Oleh karenanya, untuk apabila ada berita nih, aset suatu perusahaan naik, perlu dicek nih, yang naik ekuitasnya, modalnya, atau yang naik utangnya. Karena aset itu komponennya adalah ekuitas ditambah hutang. Nggak lucu kan kalau aset naik, liabilitasnya juga naik, sama aja kan? Sama aja perusahaan tersebut kinerjanya kurang baik. Nah, di sini ada pendapatan, kita scroll ke bawah lagi, di sini ada pendapatan usaha. Di pendapatan usaha itu untuk penjualan tenaga listrik ada kenaikan ya dari 276 triliun menjadi 276 triliun dari 263 triliun. Nah, untuk ini ada beban usaha. Beban usaha itu adalah beban dana atau uang yang dikeluarkan untuk bisa melakukan usaha atau kegiatan usaha. Nah, di sini jumlahnya juga mengalami kenaikan. Jadi, sebenarnya dengan PLN menjual listrik dengan harga sekarang dikurangi dengan beban usaha, ternyata PLN itu rugi, selalu rugi. Oleh karenanya, itulah fungsi subsidi pemerintah. Karena PLN tidak mungkin menaikkan listrik lagi, menaikkan tarif dasar listrik untuk masyarakat. Nah, disinilah peran pemerintah untuk mensubsidi
harga dari penjualan listrik yang sebenarnya. Oke, kita coba cek ya. Di nomor catatan 38, subsidi itu apa? Oke, di catatan saya, catatan 38 itu ada di halaman 175. Nah, subsidi listrik pemerintah. Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif. Kecuali golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Permen ESDM dan lain-lain. Artinya masyarakat itu mendapatkan subsidi pemerintah sebesar 7% dan ini sudah ada permennya. Nah, apa yang terjadi apabila pemerintah tidak mensubsidi? Ya, kalau tidak mensubsidi ya otomatis tarif dasar listrik menjadi naik. Dan itu tidak diinginkan oleh masyarakat kan, oleh karenanya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan mungkin inilah yang menjadi masalah karena mungkin belum dibayarkan. Jadi cash flow dari PLN sendiri menjadi agak tertekan. Oke, untuk overall memang laba tahun berjalan di akhir tahun 2019 ini mengalami penurunan ditimbang tahun 2018, sangat turun drastis. Ini laba tahun berjalan dan diperoleh earning per share itu laba per saham dasarnya itu juga mengalami penurunan otomatis ya, karena net profitnya turun, otomatis labanya juga, laba per sahamnya juga turun. Nah, di sini nih poin utamanya, kita baca cash flow aja ya. Dari cash flow arus kas ini terlihat ya kan, ada penerimaan kas dari pelanggan. Ini teman-teman bayar ini maksudnya ke sini nih 287 triliun. Nah, di sini ada beban-beban untuk operasi. Di sini ada faktor subsidi listrik. Nah, untuk totalnya yakni 39 triliun. Di sini untuk arus kas untuk investasi mencapai 100 triliun. Oke, untuk aktivitas pendanaan ada dari penyertaan modal penerbitan saham ada tambahan 6 triliun, terus ada utang juga, utangnya nambah ini di tahun 2019. Jadi totalnya untuk kas bersihnya 75 triliun ditambah tadi ya yang masih kas operasinya 39 triliun. Nah, ini yang menjadi beban nih, beban investasi. Mungkin ini untuk pembangunan pembangkit atau jaringan listrik baru. Sekian ada untuk perolehan aset tetap ini paling besar ini ya untuk investasi, mungkin pembangunan pembangkit dan jaringan baru. Nah, di sini ada margin masih ada 13 triliun rupiah. 13 triliun rupiah. Hanya sekian untuk kas yang menjadi kelebihan setelah dikurangi dari beban-beban tadi. Ini aja kasnya itu juga diperoleh dari utang. Nah, bisa dibayangkan apabila subsidi listrik ini yang tadi dipermasalahkan belum terbayarkan 51 triliun sendiri loh. Tadi untuk tahun 2020 tadi disebutkan di berita 45 triliun, ya wajar kalau emang nilainya segitu. Karena subsidi pemerintah ini sangat berpengaruh pada cash flow dari aktivitas PLN itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya ini ada catatan-catatan
bisa dicek sendiri ya, dipelajari sendiri apa yang ingin diketahui. Yang jelas emang benar tadi di berita terjadi apabila pemerintah tidak segera membayar subsidi listriknya, akan sangat berpengaruh pada cash flow dari PLN itu sendiri. Apalagi sekarang ada COVID yang PLN juga dituntut untuk mensubsidi pelanggan-pelanggan 900 dan 450 VA, ya kan, KVA, itu sangat membebani juga. Oke, sekian presentasi tentang laporan keuangan PLN. Semoga bisa membuka wawasan kawan-kawan semua, apalagi yang kawan-kawan yang berhubungan dengan perusahaan listrik ini. Semoga bisa lebih membuka wawasan kondisi keuangan perusahaan Anda. Terima kasih sudah menyimak. Kalau dikira konten ini bermanfaat, bisa like, subscribe, maupun share untuk mendukung channel ini berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.